Oke, ini jadi video kedua untuk statistik, yaitu analisis faktor dari hasil output data yang telah kita di video sebelumnya. Nah, pertama-tama itu untuk membuat output data melalui analisis faktor, kita perlu menginput data yang sudah ada melalui SIPDA yang dikirim oleh dosen. Nah, di sini dalam menganalisis kita diperlukan hasil output yang tepat di mana terdapat nilai KMO dan Bartlett test dan juga nilai anti-match correlation. Sesuai dengan ketentuan nilai KMO dan Bartlett test, yaitu berada di atas 0,5 dengan signifikan 0,001. Jika tidak lebih dari 0,5, itu dianggap datanya tidak valid atau tidak dapat diterima. Oke, data pertama, ini itu adalah data tentang mengapa orang membeli sepeda motor. Di data ini ada beberapa variabel, yaitu ada keiritan, under deal, harga, model, warna, kredit, promosi, dan juga keawetan. Nah, oleh karena itu, data ini dianalisis dengan mengambil sampel dari 50 orang untuk memberikan pendapat tentang mengapa seseorang membeli sepeda motor. Nah, dengan menggunakan angka 1 sampai 5. Setelah itu dilakukanlah analisis, maka mendapatkan hasil output yang dimana output inilah yang akan kita analisis. Berikut lampiran hasil output dari data pertama. Ini data yang telah kita output dari data pertama, yaitu KMO. Kita bisa lihat di sini signifikannya 0,01 dan di atas KMO-nya di atas 0,5. Berarti data ini valid kan. Oke, selanjutnya nih di data anti-match-nya bisa kita lihat bahwa di sini kawetannya tidak lebih dari 0,5, maka di sini datanya tidak valid. Nah, yang lain kita lihat sendiri di sini 0,5, 0,5 dan 0,6, 0,5, 0,6, 0,6, 0,5, 0,5. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa 0,5 dihitungnya 0,5? Ya karena di SPSS itu 0 kalau tidak ada angka di belakang di depan koma itu dianggapnya 0 ya. Oke. Baiklah, selanjutnya dianalisis angka KMO dan Bartlett test 0,564 dengan signifikan 0,1. Yang tadi kita lihat 0,564 dan signifikannya 0,01. Oleh karena angka tersebut sudah berada di atas 0,5 dan signifikan jauh di bawah 0,5, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Oke, dan perhatikan nilai anti-match correlation-nya. Perhatikan bagian bawah khususnya pada angka korelasi yang bertanda A dari kiri atas sampai kanan bawah. Seperti angka MSA untuk variabel irit adalah 0,519. Untuk variabel under deal 0,503 dan seterusnya. Untuk variabel yang lain dengan kriteria angka MSA seperti sudah dibahas sebelumnya. Oke, terlihat semua MSA pada variabel di atas telah memenuhi batas, yaitu lebih dari 0,5, maka data tersebut telah valid dan telah jadi data yang baik dan benar. Oke. Ini datanya berarti valid, jelas, dan juga benar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di analisis kedua. Di analisis kedua, ini menggunakan faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja, yaitu diambil sampel sebanyak 50 orang salesman sebagai sampel dan ditanyakan pada mereka adalah faktor-faktornya itu gaji, komisinya, bonus, absen, tes, dan juga jumlah anak dan pengunjung. Setelah dilakukan analisis, maka mendapatkan hasil output yang dimana output inilah yang kita analisis. Ini dia hasil outputnya data analisis kedua, ini KMO dan Bartlett testnya. Oke, di sini KMO-nya 0,720, berarti data ini valid ya, tapi signifikannya 0,00. Oke, ini juga karena di data kedua kita menggunakan rumus standarisasi atau Z-score, akhirnya di depannya adalah Z. Nah, Z gaji, Z komisi, Z absen, Z tes. Ini dia data hasil outputnya 0,7, 0,7, 0,6, 0,7. Nah, analis angka KMO adalah 0,7 dan dengan signifikan 0,001. Oke, ini 0,001 ya.
ini telah berganti dari yang sebelumnya 0,509 dikarenakan melakukan pengujian ulang. Oke, jadi ini dilakukan pengujian ulang. Kita lihat di sini. Tadi yang ditanyakan itu gaji, komisi, bonus, absen, tes, dan jumlah anak. Sedangkan di sini yang sudah diuji ulang, ada beberapa yang sudah dihilangkan, yaitu kan gaji masih ada, komisi masih tetap, yaitu bonus yang dihilangkan. Dan juga jumlah anak. Dan pengunjung juga tidak ada. Oke. Oleh karena angka tersebut berada dari 0,5 dan signifikan, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi yang dianalisis lebih lanjut yaitu ada gaji, komisi, absen, dan juga tes. Dan bisa kita perhatikan juga di anti-match-nya pada nilai sebelumnya dilakukan pengujian ulang, terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu variabel bonus, anak. Nah, ini dia yang tidak memenuhi syaratnya itu, ya karena di bawah 0,5 ya teman-teman, nih variabel anak juga dia 0,4 dan juga pengunjung 0,3. Oleh karena itu dilakukanlah pengujian ulang dengan cara menghapus atau menghilangkan variabel-variabel yang di bawah 0,5. Oke. Seperti yang kita lihat pada variabel data memenuhi batas yaitu 0,5, maka data tersebut telah valid dan jadi data yang benar. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang di bawah di angka 0,5 itu, kita lakukan pengujian ulang datanya dengan menghilangkan angka yang di bawah 0,5, barulah data itu bisa valid. Oke, di analisis yang ketiga, analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Nah, ini datanya sama dengan yang di atas karena menggunakan Z-score. Oke. Dan bedanya hasil dari output itulah yang kita analisis. Oke, inilah lampiran hasil output dari yang ketiga. Di sini KMO-nya 0,5 dan dengan signifikan 0,2. Angka ini telah berganti yang sebelumnya 0,5 dengan signifikan 0 dilakukan pengujian ulang terhadap data karena angka tersebut sudah berada di atas 0,5 dan signifikan. Oke, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Ini. Oke. Di nilai sebelumnya dilakukan pengujian ulang terhadap beberapa variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu variabel komisi, variabel bonus, variabel tes, variabel anak. Nih, mereka bisa kita lihat bahwa di dalam data itu nilai mereka di bawah 0,5 sehingga datanya tidak signifikan, akhirnya harus dihilangkan. Oleh karena itu dilakukanlah pengujian ulang dengan cara ya dihapus variabel-variabelnya sehingga mendapatkan output yang baru dan bisa kita lihat di anti-image correlation-nya. Semua variabel telah berada di batas yaitu lebih dari 0,5. Oke. Oke, jadi kita telah masuk ke dalam kesimpulan dalam analisis ini. Kesimpulannya itu, jika kita mengalami suatu kejanggalan, maka data tersebut bisa saja data yang tidak dapat dipercaya atau data tidak valid. Sehingga kuesioner penelitian tidak dapat dikatakan baik dan berkualitas atau tidak objektif ya, tidak valid, tidak benar gitu. Hal ini terjadi dikarenakan adanya responden yang menjawab sama semua, sehingga dapat memunculkan nilai P-correlation dan P-value. Oleh karena ini dianjurkan untuk melakukan penyebaran angket kuesioner ulang atau melakukan penghapusan data-data yang di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Oke. Mungkin sekian data dari sekian analisis dari data output yang dari video sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan maafkan, saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih.